Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Ketua Umum DPP Ikadin, Bapak Todung Mulya Lubis. Dan seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD Ikadin Sumatera Utara, pengulosan ini sebagai wujud apresiasi dan ucapan terima kasih dan kebanggaan kami kepada Ketua Umum DPP Ikadin, Bapak Todung Mulya Lubis, dan sebagai ucapan selamat yang dalam waktu dekat ini akan menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Norwegia. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kebanggaan kami sebagai pengurus Ikatan Advokat Indonesia. Dan izin kami Bapak Todung Mulya Lubis, ulos yang kami berikan ini sebagai doa kami. Kalau kata orang Tapanuli bilang, haporas nisi torkis na didurung dilas niari, tupak todung horas jana torkis sian on tu ginjang niari. Horas, horas, horas. Hadirin undangan sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Ketua Umum DPP Ikadin, Bapak Todung Mulya Lubis. Hadirin, sambut beliau dengan tepuk tangan yang meriah. Saya persilahkan pengurus DPD Ikadin Sumut untuk kembali, karena akan lelah sekali berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Horas! Hidup Ikadin! Saudara-saudara semua, jajaran pimpinan DPD Ikadin Sumut, DPC Ikadin yang datang dari berbagai kabupaten, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Ikadin Sumut selalu tampil beda. Dan saya bangga dengan Ikadin Sumut, sebab inilah salah satu DPD Ikadin yang progresif dan punya prestasi. Saya tentu tidak mengatakan DPD Ikadin yang lain tidak punya prestasi. Tapi DPD Ikadin Sumatera Utara adalah role model yang bisa dijadikan sebagai benchmark buat DPD Ikadin di provinsi yang lain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semua bisa berkumpul dalam kesempatan yang bahagia ini, dalam keadaan sehat walafiat, menatap masa depan walaupun tidak mudah, tapi saya percaya dengan kebersamaan kita semua, kita pasti bisa. Saudara-saudara sekalian, pertama memasuki aula ini, ballroom ini, saya sudah diliputi dengan rasa bangga. Sebab DPD Ikadin Sumut yang dilantik pada kesempatan ini mengenakan kostum adat dari berbagai daerah dari mana mereka berasal. Ini adalah komitmen pluralisme, kemajemukan yang dimiliki oleh Ikadin, dan ini menunjukkan bahwa itulah Indonesia. Indonesia yang majemuk, Indonesia yang beragam, Indonesia yang pluralis. Dan Ikadin adalah persemaian buat semua warga advokat Indonesia yang pluralis dan majemuk itu. Saudara-saudara sekalian, bersama kita hadir di sini selain advokat-advokat senior Sumatera Utara, advokat-advokat milenial Sumatera Utara, ada juga jajaran DPP Ikadin Indonesia, selain Sekjen Muhammad Rashid Ridho, ada Ketua Bidang Organisasi Maheswara,
ada Ketua DPD Ikadin DKI Jakarta, Bahari Gultom, dengan jajarannya yang hadir di sini. Ada Saudara Arno, ya. Saya harus jelaskan bahwa Saudara Arno yang hadir bersama kita di sini adalah putra dari salah satu senior advokat Ikadin, Bapak Haryono Citrosubono. Silakan berdiri, Arno. Kemudian ada Saudara Dwi, dan ada juga Saudara Partahi Sihombing. Ya. Selain itu hadir juga putra Bang Buyung bersama istrinya. Ya. Saya selalu memanggil dia Aan, tapi saya baru tahu namanya itu Rashid Perkasa Alam. Nah, saudara-saudara sekalian, selamat kepada DPD Ikadin Sumatera Utara yang sudah dilantik. Tantangan ke depan akan tidak mudah, pasti banyak tantangan, tapi kehadiran semua saudara-saudara di sini, kebersamaan saudara-saudara semua di sini akan bisa membuat Ikadin Sumatera Utara kompak dan mampu menjalankan agenda programnya dan bisa menuai prestasi yang kita inginkan dan banggakan dalam pekerjaan-pekerjaan hukum. Mungkin belum menimpa dan melanda advokat-advokat di daerah, tapi cepat atau lambat advokat bukan saja bersaing sesama advokat. Advokat bersaing dengan artificial intelligence. Ekonomi digital, digitalized economy, itu sudah mengambil alih banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh manusia. Kalau Anda masuk dalam jalan bebas hambatan, jalan tol, dulu ada yang meminta ya uang tol di pintu tol. Sekarang itu kan sudah diganti dengan kartu elektronik, e-tol. Dulu orang ke bank ambil uang harus ketemu dengan teller. Sekarang sudah diganti dengan ATM gitu. Automatic ya, mesin gitu. Banyak pekerjaan-pekerjaan di dunia medis juga sudah diambil alih sebagian oleh artificial intelligence. Nah, di Amerika sudah dilakukan hal semacam itu. Pekerjaan legal audit yang sangat simple itu sudah dilakukan melalui sebuah template ya, yang sangat jelas, sangat sederhana, sehingga legal audit yang simple itu dikerjakan oleh mesin, oleh robot, artificial intelligence. Legal audit yang agak complicated memang harus dikerjakan oleh manusia. Ini ulos nggak boleh jatuh. Nah, saudara-saudara, inilah tantangan kita. Kita bersaing bukan saja dengan manusia, tapi dengan mesin dan artificial intelligence ke depan. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya katakan bahwa ini mungkin tidak saudara hadapi gitu. Tapi generasi berikutnya mungkin akan menghadapi hal semacam ini. Nah, kita memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, mesti punya inovasi kreatif mengantisipasi hal-hal yang sifatnya milenial semacam ini. Di semua bidang, politik akan dilanda oleh digitalized political competition. Ekonomi juga demikian, profesi hukum juga demikian. Nah, tapi kita kan memang masih meraba-raba. Ini digitalized legal profession ini seperti apa bentuknya ke depan. Kita belum bisa tahu kalau di Indonesia. Saya hanya ingin pesankan sebagai organisasi advokat, kita mesti melangkah lebih jauh ke depan gitu. Kita tidak boleh menjadi organisasi yang tidak peka terhadap inovasi. Tapi on top of that, saya harus ingatkan kepada kawan-kawan advokat Ikadin,
kata kunci yang kita selalu pegang adalah integritas. Ketika saya menjadi pansel KPK, kita berdebat mengenai apa sih persyaratan komisioner KPK. Ketika saya diberikan kesempatan untuk menjawab dan menjelaskan visi saya mengatakan bahwa menjadi komisioner KPK itu nomor 1 adalah integritas. Nomor 2 adalah integritas. Nomor 3 adalah integritas. Apakah saya tidak percaya dengan skill? Percaya, penting skill. Bukan hanya legal skill, tapi forensik, ya, audit, semua kita penting. Tapi integritas ketika dia tidak ada artinya punya skill kalau tidak punya integritas. Dan advokat Ikadin sebagai prasyarat mutlak untuk berhasil ke depan, kecuali kalau saudara memang mau menjadi cepat kaya, mau menjadi cepat sukses, instan, ya silakan. Kita punya anggota sudah ribuan. Saudara Hasanuddin Batubara sebagai Ketua DPD Ikadin Sumatera Utara tidak mungkin mengkontrol, mengawasi semua advokat yang praktek di wilayah Sumatera Utara. Saya sebagai Ketua DPP Ikadin tidak mungkin mengawasi semua advokat yang ada di seluruh Indonesia. Saya hanya bisa memberikan pembekalan bahwa keep in mind, integrity is number 1 for legal profession. Tidak ada kata kompromi. Nah tentu saya tidak menutup-nutupi, pasti ada advokat Ikadin yang nakal. Pasti ada advokat Ikadin yang main mata. Malah dengan sedih saya harus mengakui bahwa ada anggota Ikadin dari Jawa Timur yang kena operasi tangkap tangan. Saya malu dan saya terpukul dengan itu. Saya tidak ingin melihat satupun advokat Ikadin Sumatera Utara kena OTT, kena kasus-kasus yang memalukan itu. Itu yang saya minta. Ya. Tolong jaga kebanggaan kita terhadap profesi yang kita warisi dari senior-senior advokat kita yang memang memperjuangkan integritas sejak dulu. Advokat Yap Tiamhin, advokat Haryono Citrosubono, advokat Buyung Nasution, Amarti Wisaleh di Bandung, advokat Hasim Mahdan, Lukman Wiradinata, semua adalah pejuang-pejuang kemerdekaan. Pejuang bangsa, pejuang hukum yang tidak kompromi soal integritas. Saya sedih melihat banyak sekali advokat-advokat Indonesia yang dikalahkan oleh komersialisme, dikalahkan oleh nafsu-nafsu hedonisme, ingin menikmati kemewahan-kemewahan yang tidak halal. Berkali-kali dan saya tidak bosan mengatakan, Anda tidak akan pernah miskin sebagai advokat. Hanya orang yang bodoh dan tidak punya confidence yang tidak bisa berhasil sebagai advokat. Maafkan saya menggunakan kata itu, tapi saya yakin kalau Anda ingin hidup layak, advokat akan memberikan Anda rezeki yang halal. Saudara-saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, profesionalitas. Gitu. Kita mesti punya sikap profesional dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Mesti on time, mesti punctual, mesti responsif terhadap pekerjaan, mesti accountable. Banyak komplain terhadap advokat yang disampaikan oleh pencari keadilan. Bahwa sang advokat sudah menerima honor, tapi tidak taking care of the client. Tidak menangani klien dengan sungguh-sungguh. Ya. Banyak komplain bahwa ada advokat yang
menggoda kliennya untuk main mata. Dan banyak lagi. Dan menurut saya, dosa kita sebagai advokat itu tidak kalah besarnya ketimbang dosa aparat penegak hukum lainnya kalau melakukan hal-hal yang tercela seperti itu. Jadi sikap profesional itu penting. Stick by the law. Follow the ethics. Ikuti hati nurani. Jangan ikuti nafsu, birahi, syahwat kekuasaan, syahwat kemewahan. Bukan itu. Saya mengatakan ini, saudara-saudara, ini mungkin pelantikan DPD Kadin yang terakhir yang saya lakukan sebelum saya bertugas di Oslo dan Islandia. Saya ingin, karena dalam perusahaan DPP Kadin juga ada WA Group, mungkin pesan-pesan semacam ini bisa ditularkan juga pada teman-teman DPD Kadin yang lain. Nah, saya ingin menekankan dua hal ini. Tolong jaga kebanggaan Kadin sebagai advokat yang punya integritas, punya profesionalitas, dan dulu kita sebut sebagai advokat pejuang. Ya. Kita ini advokat pejuang. Bukan advokat yang semata-mata mencari uang. Ya. Advokat yang menghamba pada uang, bukan itu. Jadi saudara-saudara, tolong itu dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna, harus saya katakan. Kita membuat kesalahan. Human make mistake. Ya. Tapi kesalahan itu juga ada yang disebut kesalahan yang disengaja, tapi juga ada kesalahan karena ketidaktahuan. Honest mistake gitu. Yang tidak diketahui sama sekali. Nah, kalau kesalahan disengaja itu sudah disertai dengan itikat tidak baik. Tapi kesalahan yang kesalahan yang disebut honest mistake, ya. Itu kesalahan yang mungkin karena dia tidak tahu, tidak sadar, ya. Dan dia harus belajar dari kesalahan itu. Jadi saudara-saudara, saya juga tidak mengatakan saya sempurna, dan saya juga tidak mengatakan saudara-saudara sempurna, tapi kita mesti melakukan apa yang terbaik menurut undang-undang, menurut hukum, menurut hati nurani, dan menurut kebiasaan-kebiasaan yang ditularkan oleh pendiri-pendiri Kadin, ya, advokat senior Kadin sejak dulu, dan itulah warisan yang kita harus tetap jaga. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak banyak saya ingin kemukakan, pasti ada acara yang lain. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa ini. Sekali lagi saya bangga kepada kawan-kawan Kadin Sumatera Utara. Dan sekali lagi selamat. Hidup Kadin! Hidup Kadin! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian sambutan dan juga berisi arahan dari Ketua Umum DPP Kadin, Bapak Todung Mulia Lubis yang sama kita dengarkan. Dan seperti apa yang beliau sampaikan, ini merupakan pelantikan Kadin yang terakhir mungkin beliau hadiri sebelum beliau menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia. Untuk itu beri tepuk tangan yang meriah buat beliau. Kita selalu mendoakan buat beliau, semoga sukses dan sehat selalu dalam menjalankan tugas yang diamanatkan kepada beliau. Dan kami pengurus Kadin merasa bangga. Kalau kata pantun bilang, sampan puntung pengayuh puntung, kapal berlayar ke negeri Bengkalis.
pengurus Ikadin merasa beruntung punya ketua umum seperti Bapak Todung Mulia Lubis. Ketua umum yang selalu membimbing kita, mengarahkan kita, hingga Ikadin menjadi advokat yang memiliki integritas dan profesionalitas. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat beliau. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya merangkaikan acara pelantikan DPD Kadin Sumatera Utara periode 2017-2021 seperti judul acara kita akan lanjutkan dengan talkshow yang mengangkat The Last Words of Adnan Buyung Nasution on the stage. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk host kami, Ibu Leli Irawan yang akan memandu talkshow ini. Ya, terima kasih Bang Kori. Sepertinya saya juga harus berbalas pantun dengan Bang Kori ya. Aduh, boleh, jangan banyak-banyak pantun ya. Jangan banyak-banyak. Karena bukan apa-apa. Nanti kalau kain songket indah bercorak, kain panjang jangan dibentang. Ya. Kalau pantun Ibu terlalu banyak, honor saya bisa berkurang. Oke, ya terima kasih Bang Kori. Saya akan balas pantun juga Bang Kori, nggak mau kalah juga ini ya. Indah berkicau si burung murai saat bertengger di atas dahan. Sebelum acara kita mulai, salam dahulu saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, saya sangat bangga sekali bisa hadir di tengah bapak-bapak dan juga ibu-ibu advokat. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Bang Todung Mulia Lubis dan juga putra dari almarhum Bapak Adnan Buyung Nasution dan juga pada seluruh advokat di Sumatera Utara. Dan sesuai yang disampaikan Bang Kori tadi, saya akan memandu acara talk show The Last Word of Adnan Buyung Nasution on stage. Namun sebelum kita memulai, kita akan saya akan mengajak Anda untuk melihat profil berikut ini, cuplikan berikut ini.
tiada baru terasa. Pesan yang ditulisnya dalam secari kertas ditujukan untuk para sahabatnya di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Adenan meminta agar LBH tetap konsisten membela rakyat miskin dan tertindas. Ya, itulah tadi profil singkat dari Adenan Buyung Nasution, siapa yang tidak kenal beliau. Dan untuk lebih mengulas lebih dalam seperti apa sosok Adenan Buyung Nasution, saya akan mengundang 3 pembicara yang telah hadir di tengah-tengah Anda. Dan untuk narasumber pertama kami undang Bapak Todung Mulya Lubis yang merupakan Ketua Umum DPP IKADIN. Ya, terima kasih Bang. Ya, ini sepertinya ada pantun juga nih untuk Bang. Silakan Bang, ada pantun juga nih untuk Bang Todung Mulya Lubis. Kita sudah 2 tahun yang lalu ya Bang ya sama ini ya kita datang. Ya 2 tahun yang lalu iya, ya. 2 tahun yang lalu, oke. Batang jati dibuat bara, buat tungku di tepi paya. Senang hati tiada terkira, saya bisa berjumpa dengan Bang Todung Mulya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, sudah berapa hari Bang di Medan? Saya tiba semalam. Semalam ya. Ada rencana berapa hari di Medan? Besok ya mesti pulang ke Jakarta. Oke, mesti pulang di Jakarta. Kita tunggu 1 jam lagi ya Bang ya untuk bisa bersama. Dan selanjutnya saya undang Rashid Alam Perkasa Nasution, merupakan putra dari almarhum Adenan Buyung Nasution. Selamat datang Bang Aan ya, saya panggil Bang Aan. Dan selanjutnya narasumber ketiga yaitu Surya Dharma yang merupakan Direktur LBH Medan. Oh ya, maaf Surya Dinata ya. Oke, selamat datang Bang Surya. Oke, ketiga narasumber telah hadir di tengah kita dan kita akan berbincang seperti apa sih di tengah mereka ya, bagaimana sosok Adenan Buyung Nasution dan apa yang mereka pelajari atau apa yang mereka ambil dari tentang sosok Adenan Buyung Nasution. Nah, ketiga narasumber telah hadir, ada Bang Todung Mulya Lubis dan juga ada Bang Aan dan juga ada Bang Surya, yang ketiganya adalah merupakan advokat yang cukup terkenal ya di Indonesia. Dan tadi juga kita sempat melihat seperti apa sih sosok dari Bang Adenan Buyung Nasution yang merupakan seorang tokoh ya yang sangat terkenal juga, dan ini bisa menginspirasi para advokat yang ada di Indonesia. Bang, saya ke Bang Todung Mulya dulu. Bang, ini pastinya Abang cukup lama ya mengenal Bang Adenan. Cukup lama ya. Berapa lama Bang, bisa diceritakan? Saya masih mahasiswa Fakultas Hukum UI pada waktu itu. Ya. Tahun 1971 saya masih mahasiswa tingkat kedua, tahun kedua. Dan saya memang banyak menulis di media, banyak tampil dalam diskusi-diskusi, dan kebetulan satu waktu saya tampil dalam diskusi di mana Bang Buyung ikut dalam diskusi tersebut. Kemudian saya diundang untuk datang ke kantor LBH. Itu tahun 71 ketika LBH masih punya kantor di Jalan Ketapang. Jadi saya belum sarjana hukum. Bang Buyung mengajak saya untuk membantu LBH, tapi saya tidak punya jabatan. Saya bukan pembela umum, bukan staf, bukan siapa-siapa. Saya tidak punya meja, tidak punya kursi, tapi saya membantu pekerjaan LBH walaupun tidak ada posisi dan tidak ada gaji. Itu masih proses belajar ya Bang? Iya. Ya. Dan belum bergabung nih ya, masih belajar-belajar juga. Nah, kesan yang pertama yang mungkin Abang dapatkan dari Bang Todung Mulya Lubis seperti apa ini? Tidak ada yang tidak kagum dengan Bang Buyung. Bang Buyung itu selain penampilannya sangat flamboyan, sangat dandy, dia adalah inspirator. Ya, bagi banyak advokat yang mengenalnya. Dia selalu memberi kita motivasi, memberi kita semangat ya. Dan menurut saya Bang Buyung itu salah satu the best advocate, the best lawyers yang kita punya di Indonesia.
The best advocate, ya, oke. Dan ini tentunya menjadi inspirasi juga ya bagi seluruh advokat yang ada di ruangan ini. Dan ini bisa ditelusuri juga ya, bisa dipelajari juga ini. Oke, itu kan 71 Abang mulai bergabung, mulai belajar-belajar ya, Bang belum bergabung ya. Iya. Nah, ini mulai bergabungnya di advokat atau di LBH yang dipimpin dari Bang Adenan itu sejak kapan, Bang? Saya lulus tahun 74 di Fakultas 74, Hukum UI. oke. Ketika saya lulus di Fakultas Hukum UI, saya mulai bergabung dengan LBH. Saya sudah dikasih meja dan dikasih kursi. Ketika itu LBH pindah ke Jalan Kebun Binatang. Nah, masih ingat tuh, ya kan? Udah pindah ke Kebun Binatang. Nah, di Kebun Binatang saya udah dikasih kursi, di paling belakang. Ya kan? Paling belakang dikasih meja, saya dengan Erman Raja Guguk, ya, dosen di Fakultas Hukum UI. Kita dikasih meja 2, ya, kita mengelola program-program yang sifatnya non-litigasi pada waktu itu. Nah, disitulah kita mulai mengembangkan program hak asasi manusia, program bantuan hukum struktural, program media dan sebagainya. Nah, di situ kita sudah mulai mendapatkan honor, tapi tidak masuk dalam daftar gaji. Nah, saya nggak tahu Bang Buyung tuh dapat alokasi dananya dari mana, ya, karena tidak dalam struktur gaji LBH, tapi kita dikasih honor, ya, bulanan, kecil tentu. Tapi buat ya lulusan yang paling junior, ya kita sudah bangga dan bahagia dengan posisi pekerjaan dan honor yang diberikan. Ya. Tanpa ada ini ya Bang ya, dorongan. Ya kita tidak menuntut apa-apa, ya kan. Kesempatan bahwa kita bisa bekerja di LBH adalah kesempatan untuk belajar dan tahu mengenai bagaimana rakyat ya mencari keadilan. Nah, saya itu menganggap LBH adalah alma mater kedua saya. Oke. UI itu alma mater pertama saya. LBH itu alma mater kedua saya. Nah, saya nggak tahu Surya seperti itu nggak? Oke. Oke Bang, tadi sempat mendengar ada Abang menyebutkan 2 istilah bantuan hukum struktural dan juga LBH sebagai lokomotif demokrasi. Nah, ini bisa dijelaskan nih Bang ya untuk para advokat yang hadir di sini juga ini. Oke, pada awalnya bantuan hukum itu dilihat secara tradisional, hanya memberikan bantuan hukum teknis kepada pencari keadilan, individu-individu yang datang ke LBH. Apakah mereka yang punya masalah dengan sewa menyewa, dengan kontrak, dengan keluarga, dengan apa saja. Tapi semakin lama kita semakin menyadari bahwa bantuan hukum individual yang tradisional dan konvensional itu tidak menyelesaikan penyakit. Makanya kita membedakan, ada yang disebut symptoms, ada yang disebut disease. Gejala dan penyakit. Nah, kita ini dihadapkan oleh persoalan ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial itu adalah akibat ketidakadilan, kesenjangan, kepincangan dalam penguasaan sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, sumber daya politik. Nah, membantu secara individual itu tidak akan mengubah kesenjangan dan kepincangan penguasaan sumber daya sosial, ekonomi, dan politik tersebut. Oleh sebab itu kita belajar dari negara lain dan melihat bahwa perlu ada bantuan hukum komunal struktural. Kita sebut akhirnya bantuan hukum struktural. Ada Profesor Daniel Leff dari Amerika yang membantu kita untuk merumuskan itu. Ada Profesor Paul Mudikdo dari Belanda yang merumuskan itu. Sehingga lahirlah konsep bantuan hukum struktural yang pada intinya kita melakukan bantuan hukum yang prioritasnya diutamakan kepada bantuan hukum yang mempunyai dampak perubahan-perubahan struktural. Yang mengarah kepada perubahan ya, penguasaan terhadap sumber daya tersebut. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, kemudian ada muncul istilah lokomotif demokrasi. Nah, lokomotif demokrasi juga adalah satu upaya dari LBH untuk mengingatkan bangsa ini bahwa demokrasi just for the sake of democracy itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Demokrasi itu mesti punya tujuan. Demokrasi itu mesti partisipatif gitu. Jadi bukan hanya monopoli partai politik. Partai politik ini hanya sebagian. Yang kita mau adalah partisipasi itu
dilakukan oleh sebanyak mungkin masyarakat ya, individu maupun kelompok-kelompok yang lain. Mohon maaf. Dan inilah yang harus dibentuk, dibangun ya. LBH mesti menjadi katalisator dan menjadi lokomotif untuk demokrasi di Indonesia. Oke, terima kasih Bang. Ya, artinya ini harus menjadi sebuah masukan juga ya bagi para advokat bahwa bekerja itu tanpa pamrih ya Bang ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke Bang Aan dan juga ke Bang Surya, saya perlu informasikan juga kepada audiens yang hadir di sini, kita akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa berbincang langsung dengan 3 narasumber kita. Kami akan memberikan kesempatan Anda sekitar 1 atau 3 orang ya Pak Panitia ya. Ya Bang, dua orang. Dan juga pihak panitia juga sudah menyediakan door prize bagi Anda yang sudah melakukan registrasi tadi pertama kali. Itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ke Bang Aan. Oke, Bang Aan, kalau Bang Todo Mulya, itu Bang Adenan Buyung sebagai inspirator yang sangat dikagumi ya. Nah pastinya sebagai anak juga tentu sangat dikagumi. Nah ini apakah anak-anaknya juga bergabung atau berprofesi sama dengan beliau almarhum? Di dalam keluarga kami yang menjadi advokat selain saya, adik saya, Pia. Oke. Dan tentu kami keluarga bangga dan sangat kagum kepada ayah ya, almarhum ayah dalam berkiprah dan sebagai pejuang hukum dan keadilan. Dan tentu juga sedikit banyak pasti ada pengaruhnya pada kami. Ada pengaruhnya ya, atau advokat. karena sosok Bang Adenan Buyung Nasution sangat dikenal, sangat inspiratif. Ini gak mau kalah nih dengan bapak nih, gitu. Harus ini gak mau kalah juga, ini harus ikut advokat juga, ini bergabung sebagai advokat juga ini. Atau ada inspirasi lain yang mendorong Bang Aan dan keluarga lainnya untuk bergabung sebagai advokat? Kalau untuk saya sendiri sih, saya sebenarnya lebih tertarik untuk jadi advokat ini baru 10 tahun terakhir ini. 10 tahun terakhir. Ya, karena memang saya lebih sebelumnya saya berkecimpung di dalam bidang bisnis administrasi ya, namun saya pun tetap karena sehari-hari di rumah itu suka berdiskusi mengenai membahas masalah-masalah hukum, hak asasi manusia dan demokrasi, dan jadi menjadi tertarik juga untuk menjadi advokat. Tapi saya lebih spesifik dalam hal ini untuk tertarik dalam hal menangani perkara-perkara yang di Mahkamah Konstitusi gitu. Oke, di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita tahu ya Bang Adenan Buyung Nasution itu cukup sangat sibuk ya, pastinya sebagai advokat dan apalagi terakhir profesi beliau juga. Nah, ini keluarga dan juga anak-anak merasa kurang terperhatikan tidak? Merasa kurang diperhatikan tidak dengan kesibukan almarhum dulunya sebagai advokat dan berbagai profesi lainnya? Tentu saja. Karena boleh dibilang almarhum ayah itu memang hampir seluruh hidupnya dibaktikan untuk perjuangan hukum dan keadilan itu, dan banyak sekali untuk membantu menolong orang ya, dan dia peduli sekali kepada sesama, dan peduli juga kepada si miskin dan tertindas itu, dan tentunya dia segala aktivitasnya di luar itu sudah menjadi sebuah yang maklum untuk di keluarga lah gitu. Oke. Nah, kalau Bang Aan sendiri menilai sebagai sosok anak juga dan juga sebagai advokat ya, melihat profesi dan sosok dari Bang Adenan Buyung Nasution sendiri. Nah, bagaimana hubungan Bang Adenan Buyung dengan koleganya, anak-anak dan kadernya di keseharian? Ini seperti apa? Cukup dekatkah atau hanya sebatas pada profesi dan pekerjaan lainnya? Bang Buyung itu orang yang pribadinya terbuka ya, hangat dan egaliter, peduli pada sesama, dan beliau sangat percaya kepada rekan-rekannya, kader-kadernya dan anak buahnya. Ya. Dan beliau itu orang yang suka mendengar dan menghargai pendapat mereka gitu.
suka mendengar dan menghargai ya. Itu ya Bang Todung Mulia menjadi kunci sebenarnya bagi seorang advokat Oh ya. iya. Ya. Saya kira Bang Buyung itu seorang demokrat. Ya. Dia tentu punya pendapat, punya opini, Ya. tapi dia tidak menolak ya opini yang lain. Dia akan mempertimbangkan itu, memperhatikan itu, tapi ketika dia sudah mendengar semuanya, dia akan stick kepada putusan yang dia buat, opini yang dia buat. Tapi dia bukan seorang yang otoriter, bukan. Bukan otoriter ya. Bukan. Nah ini juga harus menjadi camya bagi para advokat yang hadirnya di IKAD ini. Tidak otoriter ya Bang ya? Menurut saya tidak, Bang Buyung itu sangat demokratis ya. Tadi disebut egaliter ya. Ya. Nah memang Bang Buyung ini bisa bergaul di semua lapisan. Oke. Ya. Yang Bang Buyung selalu katakan pada saya, Mulia, kita itu membela mereka yang tidak mampu, yang miskin, yang mungkin juga compang-camping. Kita bukan harus ikut compang-camping, harus berpakaian tidak necis misalnya. Bang Buyung selalu mengatakan, yang penting kan hatinya, komitmennya. Dan Bang Buyung memang dikenal dandy, dikenal flamboyan. Oke. Saya tuh ya kadang-kadang merasa Bang Buyung terlalu dandy gitu. Dan saya nggak bisa ikutin Bang Buyung. Dan saya memang ya, I am what I am gitu. Bang Buyung is Bang Buyung. Iya. Ya. Nah saya hargai dia gitu. Tapi siapa yang bisa membantah bahwa Buyung Nasution is the dandy and flamboyant lawyers. Flamboyant lawyers, oke. Iya, flamboyant. Sayangnya kalau itu tidak saya lihat di sosok Bang Aan ya. Bang Aan ya, oke Bang Aan saat ini. Oke Bang Aan, kalau Bang Buyung Adenan disebut sangat sosok yang berkarakter gitu kan. Nah kalau dari keluarga, terutama anak-anaknya, karakter apa sih yang sebenarnya menonjol dari Bang Adenan Buyung Nasution ini? Maaf ya, saya, Iya. saya punya catatan agak banyak mengenai Abang Buyung nih, jadi supaya saya nggak lupa ya. Nggak gitu lupa ya. Bang Buyung selalu mengatakan bahwa pemimpin itu teruji kemampuannya, kepemimpinannya pada saat yang kritis. Dan Bang Buyung selalu berada di depan pada saat yang sulit. Bang Buyung itu orang yang tidak menunggu semua laporan atau masukan baru dia berani untuk mengambil tindakan atau mengambil suatu keputusan. Jadi menurut Bang Buyung, seorang pemimpin itu harus mempunyai sikap dan pendirian. Walaupun nanti dia keputusannya itu adalah bertentangan dengan opini atau selera masyarakat, gitu loh. Jadi buat Bang Buyung itulah yang disamakan, namakannya pemimpin yang berkarakter. Gitu. Pemimpin yang berkarakter. Oke, saya akan ke Bang Surya, tapi kita akan jeda dulu. Kita kasih kesempatan bagi rekan-rekan yang hadir di sini dan kita akan lanjutkan sesaat lagi. Dan untuk panitia kami beri kesempatan untuk mengadakan door prize. Ya tentunya para hadirin yang sudah memiliki kupon masing-masing harap dipegang, harap diingat nomornya. Karena akan begitu banyak hadiah yang akan Anda peroleh. Dan kami beri kesempatan untuk mencabut nomor door prize ya untuk pertama kali kepada Sekjen DPP IKADIN. Ya, untuk mencabut nomornya kepada Sekjen DPP IKADIN. Ya, para undangan dan hadirin yang hadir diingat nomornya, nomor door prize-nya. Oke, kita tunggu apa hadiahnya atau nomor berapa? ...001, ya siapa 001? Oke, Ibu. Ya nomornya kita pegang dulu, kita akan serahkan hadiahnya setelah acara talk show ya Ibu, jadi jangan kemana-mana. 001, oke, panitia mungkin bisa langsung... Ya, nomor selanjutnya 111, 111. Ada yang punya sebelah sana? 111. 111, ada yang punya? Ya, nomor selanjutnya 11 tidak. 001 tadi Ibu ya. Ya harap nanti langsung ketemu sama panitia. Mungkin berdiri dulu Ibu biar bisa dilihat sama panitia. Ya.
Ditandain ya panitia ya, jangan sampai si ibu kelewatan. Nomor selanjutnya 111. Ada? Satu kali. Dua kali. Satu lagi cari. Tiga kali batal. 111. Kita lanjutkan lagi. Ibu. Ya. Nomor selanjutnya dicabut oleh ibu. 036. Ya, nomor 036. Udah pulang orangnya Bang kali Bang. 036. Ada yang di sebelah sayap kanan? 036, oke. Ya, ibu lagi ya. Jangan kemana-mana ibu, tetap di sini bersama kami. Akan ada hadiah yang Anda terima dari panitia. Ya, kita sudah memiliki 2 nomor. Yang pertama 001 dan tadi barusan ibu ya. Dan ini hadiahnya cukup menarik yang disediakan pihak Ikadin Sumut. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan. Ketiga narasumber kita ada Bang Todo Mulia dan juga Bang Aan dan Bang Surya. Tadi kalau Bang Todo Mulia itu sosok Bang Adnan Buyung Nasution sangat inspirator ya. Nah ini kalau bagi anak-anaknya dan juga advokat Bang Aan itu adalah seorang pemimpin yang berkarakter. Nah bagaimana kalau menurut Bang Surya sebagai LBH Medan? Anda cukup mengenal pastinya ya, sangat mengenal sosok Bang Adnan Buyung Nasution. Bagi Anda seorang Adnan Buyung Nasution itu seperti apa sih? Ya, kalau saya itu beda ya sama Bang Todung, mungkin Bang Todung sering berinteraksi Ya. sama Bang Buyung. Kalau saya kan jarang bertemu, tapi ketika ada rakernas, nah itu sering ketemu, ada kegiatan-kegiatan di Jakarta sering ketemu. Nah ketika bertemu dengan beliau tuh beliau banyak, ya semangatnya itu ya. Semangatnya. Ya walaupun sudah sakit-sakitan ketika bertemu terakhir sakit-sakit, tetapi semangat beliau tuh untuk menceritakan pengalaman-pengalaman beliau, kemudian bagaimana penegakan hukum ini ke depan. Beliau masih memotivasi kita sebagai sebagai pengabdi bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Medan. Nah, di lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia. Nah, sosok Bang Buyung ini juga selain advokat yang berintegritas, juga saya melihat dia pejuang HAM ya. Pejuang HAM. Pejuang hak asasi manusia yang mendedikasikan dirinya seluruh hidupnya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan ya, yang berhadapan dengan hukum, kaum masyarakat miskin dan marginal gitu loh. Tidak membeda-bedakan agama, membedakan ras, gitu loh, membedakan golongan, sehingga saya melihat dedikasinya itu sehingga terbentuklah dia membentuk namanya Lembaga Bantuan Hukum. Oke. Kalau Bang Surya sendiri sudah berapa lama bergabung di LBH Medan? Ya syukur alhamdulillah udah 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Oke. Mungkin tahun depan udah selesai lah Bang. Ya. Nah bagaimana pengaruh keberadaan LBH Medan di tengah-tengah masyarakat ya di Medan saja ya khususnya kita lihat keberadaannya saat ini? Ya sesuai dengan amanahnya Bang Buyung kan untuk membantu masyarakat miskin tertindas, maka LBH juga terus-menerus melakukan pendampingan secara pro bono ya bagi masyarakat miskin marginal tersebut ketika berhadapan dengan hukum. Ya. Mungkin itulah dengan begitu LBH itu tetap hidup dia, tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat ini yang tidak punya, ya miskin mau gimana, mau ke kantor profit baru datang udah ditanya segala macam kan, ditanya uang. Kalau ke LBH kan cukup, apalagi sekarang LBH itu kan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Mereka cukup membawa surat keterangan tidak mampu, nah udah bisa kita proses. Kalaupun itu tidak ada, dulu pun kita proses juga gitu loh. Tadi kan sempat ada pesan dari almarhum bahwa membela yang tertindas. Nah ini bagaimana seorang LBH
lembaga LBH di Medan mengapresiasi atau memaknai apa yang disampaikan Bang Buyung Adenan tadi, bahwa kita harus memperjuangkan si miskin yang tertindas. Ini bagaimana bagi LBH Medan? Ya artinya begini, ketika yang penting kita kan berbuat ya. Ya. Berbuat dengan hati ya. Artinya ketika masyarakat miskin itu berhadapan dengan hukum, yang nggak ada namanya tuh kita pikiran yang masalah uang atau apapun. Ya kita ketika ada kepincangan di situ, kepincangan hukum, ya kita bela gitu loh. Nggak, ya memang begitu. Nilai-nilai yang diajarkan ya begitu gitu loh. Nggak ada apa ya tolak ukurnya. Misalnya yang datang mesti yang mampu, enggak. Ya kita kerjakan aja dah. Dengan kita kerjakan saja begitu, walaupun tidak ada uangnya, tapi perasaan senang ketika kita menangani, apalagi sukses ya. Ya. Itu senangnya luar biasa, walaupun uangnya tidak ada di situ. Senangnya luar biasa. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu Bang Surya, kasus terakhir yang mungkin yang pernah ditangani LBH terkait persoalan masalah hukum? Ya kalau kasus banyak ya, kasus sekarang ini mungkin karena lagi sulitnya pekerjaan itu ya, banyak PHK di mana-mana ya, itu kasus-kasus PHK sering kita tangani untuk saat ini. Nah, kalau yang kasus yang menonjol yang saya tangani itu ketika ada kasus pembunuhan itu. Juru parkir dituduh membunuh, ditembak kakinya 3 sini, di kanan 2, di kiri 1. Nah itu ya luar biasa advokasi kita, pembelaan kita, hingga akhirnya di pengadilan negeri dia bisa bebas itu. Ya, kita boleh aplaus dulu untuk ketiga narasumber kita. Mungkin Bang nggak masalah ya Bang ya kalau saya membandingkan dengan lembaga bantuan hukum lainnya. Apa sih yang membedakan LBH dengan lembaga pengacara lainnya? Mungkin Bang Surya. Ya, yang jelas kalau kantor pengacara itu kan profit oriented ya. Iya, oke. Ya, Bisa digaransi ya. Iya, kalau LBH kan enggak ke sana gitu. Yang kedua, kalau ada kasus-kasus tertentu yang pengacara-pengacara ini yang enggan menangani, ya. Enggak semua pengacara ya. Seperti kasus-kasus berhadapan dengan institusi TNI misalnya, institusi Polri, kemudian kasus-kasus penggusuran, ya, yang berhadapan dengan pemerintah, gitu ya. Nah ini sampai saat ini ya kita yang masih mengawal itu ya. Ya, oke. Gitu loh. Kalau Bang Todung Mulya sendiri melihat bagaimana? Mungkin senior ini Bang melihat persoalan penegakan hukum di Indonesia? Bantuan hukum itu tidak semata-mata dilakukan oleh LBH. Ya. Karena sudah ada banyak sekali LBH. Ya, juga banyak LBH atau LKBH yang bernaung di bawah fakultas-fakultas hukum. Oke. Nah, tapi tidak semuanya gratis gitu, tidak semuanya pro bono. Ada juga LBH yang sengaja dibentuk untuk ya menggait klien. Kemudian dia minta bayaran. Tapi ada LBH yang punya agenda-agenda lain. Nah, saya hanya bisa mengatakan bahwa LBH di bawah naungan YLBHI itu masih konsisten memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat miskin yang tidak mampu. LBH yang lain pasti tidak semuanya seperti itu. Mungkin ada yang menggabungkan praktek komersial dengan praktek pro bono, mungkin. Nah, tapi itu yang saya ketahui sekarang ini. Nah, tadi dikatakan oleh Surya bahwa kantor advokat profesional, ya, law firm itu profit oriented. Ya memang pada hakikatnya mereka itu seperti itu. Walaupun ada juga kantor-kantor advokat yang sudah mulai ya, mengalokasikan sebagian dari waktu mereka untuk pekerjaan-pekerjaan pro bono. Saya menganjurkan pada teman-teman advokat berkali-kali dan saya melakukan itu pribadi, ya, ada alokasi waktu untuk membela perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya struktural, ya, tanpa bayaran. Ketika saya membela kasus terpidana mati, ya, Bali 9,
itu saya tidak menagih bayaran. Ketika saya membela majalah Tempo yang di Bredel dulu, itu juga tidak menagih bayaran gitu. Tapi kalau Time Magazine, karena dia kaya, ya, saya nggak mau nggak dibayar. Oke, ada pengecualian ya Bang ya. Oke, kita kembali lagi kepada sosok Todung Mulya Lubis. Beliau meninggal sekitar pada 23 September 2015. Nah, almarhum sempat memberikan secari kertas kepada Bang Todung Mulya Lubis. Nah, jagalah LBH atau YLBHI dan teruskan pemikiran perjuangan bagi si miskin dan tertindas. Ini Bang bisa diceritakan sedikit Bang? Ya, waktu saya datang ke rumah sakit Pondok Indah di tempat Bang Buyung dirawat pada waktu itu. Bang Buyung itu sudah dalam kondisi yang sangat lemah sebetulnya. Tapi matanya masih bersinar, Bang Buyung. Bang Buyung kenal siapa yang datang. Tapi dia masih, dia tidak bisa mengungkapkan, menyampaikan ya sesuatu. Saya hanya bisa membaca bahwa dia itu ingin mengatakan sesuatu. Nah, dia minta kertas kepada suster dan diberikan kertas itu, kemudian dia menulis sesuatu. Nah, saya tidak melihat Bang Buyung menulis ya sesuatu yang jelas pada waktu itu, tapi dia dikasih kertas lagi, dia menulis lagi gitu. Nah, salah satu yang ditulis oleh Bang Buyung yaitu mengenai LBH. Jagalah LBH dan YLBHI, teruskan pemikiran dan perjuangan membela si miskin. Menurut saya ini yang terakhir yang sangat jelas tulisannya Bang Buyung. Nah, saya waktu itu sudah tidak di kamar Bang Buyung. Waktu itu saya nggak ingat, mungkin Aan yang tahu, diberikan kepada siapa kertas itu, tapi kemudian kertas itu diberikan kepada saya. Nah, saya juga bingung, ini kenapa diberikan kepada saya, tapi mungkin ya, karena Bang Buyung menganggap saya itu sangat dekat dengan beliau, dengan Bang Buyung selama hidupnya. Sekali lagi, ini yang dikatakan Aan tadi, dia tuh sangat terbuka Bang Buyung. Saya tuh juga tidak 100% selalu sama dengan Bang Buyung. Dalam beberapa hal saya beda dengan Bang Buyung. Saya bertengkar dengan Bang Buyung, ya, berbeda pendapat dengan Bang Buyung, tapi Bang Buyung itu selalu menghormati ya, pendapat-pendapat kita walaupun pendapat kita berbeda. Nah, kedekatan itulah yang selama ini ya akhirnya membuktikan bahwa ya kita ini betul-betul koleha ya, saudara, keluarga yang saling kenal, saling menghargai dan saling hormat menghormati. Dan ya mungkin Bang Buyung tahu komitmen saya, nah itu diberikan kepada saya pada waktu itu. Nah, saya nggak ingat apakah Aan yang belikan atau yang lain ya. Ya, sama Bang Aan juga bisa diceritakan. Ya, saat itu memang ayah memang sudah lemah ya, sudah lemah dan memang tidak bisa lagi berkomunikasi karena memang sudah udah masukkan selang di dalam mulutnya gitu, jadi untuk kasih makanan di dalam mulutnya, dan sehingga jadi setiap kali kalau untuk berkomunikasi itu harus dengan tulis, jadi kasihkan kertas dan ditulis tangan itu. Dan menurut saya sih itu pesan ayah itu adalah bukti daripada komitmen ayah terhadap misi hidupnya. Komitmen ya. Ya, komitmen dia sampai akhir hayatnya dia pegang untuk misi hidupnya itu sebagai pejuang hukum dan keadilan. Ya, pejuang hukum dan HAM dan ya. juga membuktikan bahwa itu cintanya dia kepada LBH dan YLBHI seperti cintanya dia kepada anaknya. Gitu. Mendengar ceritanya saja saya terharu, apalagi berada di tengah-tengah pada saat itu. Kita akan break dulu kepada ketiga narasumber, boleh silakan diminum. Dan kami himbau kepada seluruh hadirin yang masih ada di luar bisa bergabung ke dalam. Kita akan masih melanjutkan acara talk show kita dan kita akan kembali mencabut door prize untuk di segmen ini ada 3 nomor. Tadi sudah ada ya 2 peserta, 2 audiens yang mendapatkan. Dan untuk pencabutan nomor ini kita minta kepada Ketua DPD Kadin Sumut. 3 nomor ya.
Oke, ada 3 nomor yaitu 343. 343. Silakan dicek nomornya 343. Sebelah kiri ada 343. Saya harus cek nomor juga nih, mau tahu nomor saya ya kan? Atau nomor ada 343. Oke, sudah ada 343. Dan selanjutnya 278. Oh, langsung si ibu 278. Langsung ya dipegang nomornya. Oke, sudah 2 untuk di segmen ini. Dan nomor selanjutnya 216. 216. Wah, di meja itu saja ya. 216. Oke, sudah ada 3 nomor. Oke. Ya, oke. Sudah, jadi total keseluruhannya sudah ada 5 ya. Oke, ini saya harus kebagian juga ini. Bang, Abang juga ada pernah nomor. Ini. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan ini dan saya ke Bang Aan nih. Saya masih ingin mengetahui ketika surat terakhir. Ini suratnya ada sama Bang Todung Mulya atau sama siapa ini? Secari kertas itu. Suratnya itu sudah diserahkan ke LBH kalau nggak Oh, salah. surat ke Jadi LBH. sudah di Sudah frame, itu ya. Di di frame ya. di gedung Oke. LBH di Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro. Oke, jadi sudah ini ya. Artinya sampai di akhir hayatnya beliau juga masih ini ya sangat kepeduliannya terhadap LBH apa ya soal persoalan hukum ya Bang Todung ya. Dan ini mungkin Bang Aan terkait pesan terakhir itu bagaimana menurut Bang makna yang terkandung bagi Bang Aan sebagai anak juga, sebagai seorang advokat juga dengan kalimat pesan terakhir yang disampaikan Bang Adnan Buyung. Ya, tadi seperti yang tadi saya sampaikan tadi ya. Jadi memang Bang Buyung itu memang mendedikasikan hidupnya untuk perjuangan ya, untuk perjuangan sebagai aktivis HAM ya, sebagai pejuang hukum dan keadilan itu. Jadi memang dia sangat peduli pada sesama, terutama pada masyarakat yang miskin dan tertindas itu gitu. Jadi sepanjang hidupnya itulah dia selalu memikirkan bagaimana LBH dan YLBHI itu bisa selalu eksis dan bisa selalu support dan dia berkiprah di situ gitu. Oke, nah Bang Adnan Buyung ini kan sangat ya katakanlah seperti tadi semangatnya sangat memperjuangkan dan juga sangat kepeduliannya terhadap persoalan hukum, bahkan pesan terakhir juga melindungi ya miskin dan tertindas. Nah kalau kita lihat di media, televisi dan berbagai media saat ini belakangan ini banyak pengacara atau juga advokat yang kalimatnya selalu kontroversi dengan terkait dengan masalah kemewahan dan juga terlalu kontroversi dalam menangani berbagai perkara. Nah kalau Bang Adnan Buyung sendiri kan pastinya dia cukup fenomenal. Nah ini bagaimana kalau Bang Aan melihatnya? Kalau saya pikir mungkin menurut saya Abang akan kecewa melihat Kecewa hal ini. Ya. Karena Bang Buyung semasa hidupnya selalu berulang kali menekankan seorang advokat itu harus banyak belajar menuntut ilmu. Okay. Ya. Dan jangan bercita-cita menjadi pedagang atau broker. Bila ada advokat yang suka berdagang hukum, itu jangan diteladani. Advokat itu profesi Nobel atau profesi yang mulia menurut Bang Buyung. Okay. Dan fungsinya itu adalah bukan membalikan yang hitam menjadi putih, tapi mencari sisi yang putih dari klien atau tersangka yang dibelanya. Okay. Itulah yang Bang Buyung selalu tekankan. Dan Bang Buyung juga dalam ceramah atau seminar seringkali mengatakan bahwa agar advokat itu membangun prestasi dan reputasi atau nama baik dengan bekerja secara jujur. Okay. Jangan gunakanlah argumentasi hukum yang kuat katanya dalam membela klien itu. Jangan membuat deal-deal dengan polisi, jaksa atau hakim.
Oke, oke. Itu artinya jika beliau hidup itu sangat kecewa ya dengan berbagai pesan ini. Oke, Bang Surya, kalau Bang Surya sendiri melihat kalau persoalan penanganan hukum yang ada, kita ambil skop di Kota Medan dan Sumatera Utara saat ini seperti apa sih? Apakah penuh kontroversi juga atau terlalu memilah dalam penanganan masalah hukum? Kalau Bang Surya melihat sendiri persoalan penanganan hukum di Medan sendiri bagaimana? Kalau sempat tadi kita lihat di media cukup kontroversi ya dalam persoalan hukum ya, penanganan sendiri. Kalau menurut Bang Aan, jika sosok Adnan Buyung sangat kecewa. Nah, LBH sendiri bagaimana melihat persoalan penanganan hukum ya katakanlah skup di Kota Medan sendiri? Ya, kalau di Kota Medan ini memang kita melihat yang kita temui juga itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kita melihat itu masyarakat itu ancaman 5 tahun ke atas itu harusnya kan didampingi penasihat hukum. Nah memang ditunjuk penasihat hukumnya tapi tidak maksimal. Tidak maksimal sehingga hak-hak dia, hak-hak si tersangka ini yang harusnya bisa lepas dari tuntutan ya, ataupun bisa ringan dari tuntutan, tapi karena gara-gara penunjukan pendampingan yang tidak maksimal ini jadi merugikan si terpidana ini, terdakwa ini banyak ini, sampai sekarang ini banyak yang pengacara prodeo yang ditunjuk oleh polisi misalnya Pak. Nah di BAP itu nggak ada tanda tangan tapi nggak ada yang mendampingi ini. Nah satu contoh kasus seperti yang baru-baru ini yang Marga Hia atau apa yang terakhir terbukti dia anak di bawah umur waktu melakukan pembunuhan. Oke. Iya kan? Waktu diponis dia diponis hukuman mati. Terakhir kawan-kawan aktivis ya kan waktu itu dari Kontras bisa membuktikan bahwasan dia waktu melakukan itu anak di bawah umur. Nah, padahal pengacaranya ada juga di situ yang ditunjuk polisi. Gitu loh. Nah, yang seperti inilah yang kerap terjadi yang saat ini, gitu loh. Makanya mungkin ke depan Ikadin juga Bang bisa didorong tuh kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM ya. Itu banyak di lapas-lapas itu banyak yang kalau bisa dibilang anak hilang itu. Anak hilang nggak dicari keluarganya, jadi menerima nasib aja. Padahal belum tentu dia bersalah gitu. Belum tentu dia bersalah. Nah kita LBH juga kerjasama juga dengan lembaga lapas, rutan ya, untuk membela mereka gitu. Bang Todung Mulya Lubis dan juga Bang Aan dan Bang Surya bahwa sosok Adnan Buyung tidak bisa ditepiskan dengan persoalan-persoalan yang lainnya ya, yang artinya semangatnya, juga kepeduliannya, fenomenalnya yang stylenya itu ya Bang ya, sangat dandy dan lainnya. Dan kami beri kesempatan bagi audiens yang hadir di sini untuk bertanya kepada tiga narasumber kita. Oke. Ada kami beri kesempatan, kepada selangsung panitia, kita beri kesempatan kepada hadirin yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, ya nama saya Saprin Ritonga, Sarjana Hukum, Master Hukum, Ketua DPC Ikadin Kabupaten Labuan Batu Utara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada DPD Ikadin Sumatera Utara yang telah mengadakan workshop ini yang dengan mengangkat tema The Last Word of Adnan Buyung Nasution on the Stake. Jadi berbicara mengenai Bang Buyung, siapa yang tidak kenal dengan Bang Buyung? Ya dalam hal penegakan supremasi hukum, dalam hal dan beliau juga termasuk aktivis hak asasi manusia. Bahkan ketika beliau mau meninggal, mengembuskan napas terakhir, beliau juga sempat menyampaikan dan berpesan, jagalah LBH dan YLBHI, lanjutkan belalah masyarakat miskin yang tertindas. Saya sangat terharu dan terinspirasi sebagai seorang advokat. Tetapi di sebalik itu ada yang menjadi
pertanyaan bagi saya. Karena begini, saya sedikit menarik ketika beliau menangani perkara-perkara dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat miskin tertindas. Ada dari gaya style beliau yang sebagaimana dikatakan Bang Todung tadi, dandy dan flamboyan. Stylenya dandy dan flamboyan. Jadi kebetulan Bang Todung dan Bang Aan merupakan orang dekat beliau. Jadi yang ingin saya tanyakan, ini khusus kepada Bang Todung dan Bang Aan, apa ada hal atau sifat lain yang tidak bisa abang lupakan atau kagumi dari sosok Bang Buyung selain dari dandy dan flamboyan tadi? Dandy dan flamboyan ya? Iya, selain daripada itu. Pak Saprin mungkin mau contoh ya kali ya? Iya. Oke. Ya, Ya. mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dong untuk Bang Saprin Ritonga. Ya oke, mungkin bisa langsung dijawab sama Bang Todung Mulia dan juga Bang Aan nantinya. Oke, kalau dandy dan flamboyan itu sudah DNA-nya Bang Buyung. Ya. Saya tadi selalu mengatakan bahwa Bang Buyung itu inspiratif, gitu, memberikan ilham. Dan saya itu banyak mendapatkan ilham dari Bang Buyung dalam pekerjaan-pekerjaan saya. Dan Bang Buyung itu memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada advokat-advokat muda di LBH pada waktu itu. Nah, saya berterima kasih bahwa LBH pada akhirnya bisa membuat laporan tahunan hak asasi manusia. Itu pertama kali di Indonesia. Nah, saya meyakinkan Bang Buyung itu perlu, gitu. LBH itu jangan hanya berikan bantuan hukum. Dan akhirnya disetujui oleh Bang Buyung. Nah, sampai sekarang itu tradisi masih dijalankan. Ya. Nah, saya membentuk divisi hak asasi manusia di LBH. Nah, yang saya mau katakan adalah, oke, Bang Buyung dandy, Bang Buyung flamboyan, tapi komitmennya dan keteguhan hatinya itu tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya, gitu. Nah, ketika saya mau sekolah ke luar negeri, Bang Buyung itu sangat sedih melihat saya mau sekolah. Karena dia akan kehilangan, ya, saya dan teman-teman yang lain yang mau sekolah, yang banyak membantu dia. Tapi Bang Buyung itu orang yang mendorong, ya, siapapun untuk sekolah ke luar negeri. Tidak dilarang. Nah, itu saya warisin sekarang. Staf saya di kantor yang mau sekolah ke luar negeri, itu nggak pernah saya larang. Walaupun saya butuh. Saya bilang, untuk ilmu pengetahuan, untuk memperluas perspektif dia, silahkan sekolah. Walaupun kita harus mencari tenaga yang lain untuk menggantikan yang bersangkutan. Jadi Bang Buyung itu sangat mendorong kita untuk sekolah. Dia menulis rekomendasi kepada kita. Setiap kali kita mau sekolah. Nah, jadi saya kasih ini keterbukaan Bang Buyung yang luar biasa. Nah, kalau Anda tanya yang lain, ya banyak. Bang Buyung itu juga hobi makan enak. Nih tanya Aan, ya kan? Kemana-mana dengan Bang Buyung kita makan enak, gitu. Bang Buyung itu sangat mencintai kuliner, ya. Nah, jadi ya yang lainnya mungkin Aan yang bisa jawab. Iya, Bang Aan ini, apakah Bapak memang seperti yang digambarkan Bang Todung Mulia itu hanya di luaran atau di rumah bagaimana sih? Setahu saya selama ayah itu memang senang necis. Necis ya? Senang necis dan Oke. senang kebersihan. Oke. Dan pernah ayah itu pernah bercerita pada saat beliau sekolah di Australia, dia itu paling tidak senang dengan sesuatu hal yang menurut dia tuh jorok gitu. Jadi dia ada teman kosnya, Ya. teman kosnya di Australia itu suka sekali mencuci underwearnya itu di wastafel. Wastafel. Nah, Abang Buyung itu paling gak suka gitu. Jadi kalau pagi tiba-tiba dia mau gosok gigi itu lihat itu gitu. Jadi dia Oke. sudah sebelum beberapa kali tegur itu kawan kosnya itu. Dan tetap kali diulang lagi. Oke. Bang Buyung marah. Marah ya? Marah. Saat itu setelah sudah beberapa kali dia tegur itu orang nggak melakukan hal itu, marah itu diangkat dengan sendok lah atau apa gitu, langsung lempar ya? Oke. dilempar keluar. Iya. Dan langsung berantem itu dengan orang itu gitu. Iya.
Kalau kesehari-harian Bapak sendiri bagaimana nih di keluarga? Apakah Dendi juga, flamboyan juga, bagaimana ini? Ya kalau saya sih lihat ayah tuh memang nggak pernah apa ya namanya acak-acakan gitu Nggak loh. beracak-acakan Atau ya? Memang dia senang Oke. dan memang senang kerapian ya dan juga di apa lemari pakaiannya juga rapi bersih Oke, gitu. iya. Itu kan kalau style ya. Kalau ini kepribadiannya bagi anak-anaknya sendiri apa sih yang bisa dicontoh, apa sih yang bisa ditanamkan dalam Ini keluarga? saya tambah nih. Oke. Nih. Saya tuh sering bepergian ke luar negeri sama Bang Buyung. Kan kita bawa koper, ya kan, ke luar Iya. negeri, keluar kota. Bang Buyung itu pakaian kotor dilipat loh sama dia. Ya, dilipat, disusun rapi di kopernya dia. Kalau ada teman-teman saya yang lain, ya, yang saya nggak sebut namanya, itu pakaian kotor ditumpuk aja di koper, ya kan? Oke. Pakaian bersihnya dipakai, pakaian kotornya ditumpuk, nggak dilipat sama sekali. Bang Buyung itu dilipat rapi, Bang. Bang ngapain dilipat rapi? Ya biar kelihatannya bagus. Ya, Bang Buyung mau begitu. Oke, iya, baik. Itu sosoknya walaupun flamboyan tapi bersih dan tetap semangat terus belajar ya. Itu Bang Safrin, mudah-mudahan nanti itu menjadi contoh ya. Terus belajar ya Bang ya, terus sekolah walaupun di usia yang sudah cukup tua. Oke? Oh iya, itu memang Bang Buyung memang selalu mengatakan itu, jangan pernah lelah atau berhenti untuk belajar. Oke, Ya, karena Bang Buyung itu orang yang suka untuk menerima ilmu dari siapapun, bahkan dari pengalaman hidupnya sendiri. oke, Kayak gitu. baik. Dan dalam menimba ilmu itu dalam menuntut ilmu, Bang Buyung itu selalu ingat pesan dari ayahnya bahwa ilmu itu adalah luar biasa kekuatannya katanya. Tapi harus dilandasi dengan moral. Oke, Ya. Sebab kalau orang memiliki ilmu tapi tidak bermoral, itu dapat berbahaya sekali untuk kemanusiaan. oke, baik. Ya, ilmu dan bermoral Bang, itu selain Dendi dan juga flamboyan, tetap semangat, ya, terus belajar, ilmu dan bermoral Bang Safrin. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bang ya. Oke, kita beri aplaus lagi dong untuk ketiga narasumber kita. Oke, ini sangat banyak yang kita dapat dari sosok Todung Mulya Lubis. Kalau selama ini saya hanya melihat di layar televisi dengan membaca, dengan melihat. Ini saya langsung dapat informasinya, dapat sosoknya dari gambaran kedua narasumber kita, langsung dari anaknya. Bahkan bisa dikatakan Bang Todung Mulya Lubis adalah sahabatnya juga ya, dalam memberikan inspirasi di persoalan hukum. Saya sahabatnya, tapi juga banyak sahabat Bang Buyung yang lain ya. Iya, oke. Bang Buyung itu bergaul dengan semua lapisan kok ya. Baik, oke. Ya, kita beri kesempatan lagi untuk audiens yang bertanya, silakan. Oke, Bang Parlindungan. Oke, Bang Parlindungan, sebelah sini tuh. Oke. Nama saya Parlindungan Nadia SMH, pengurus DPD Ikadin Sumatera Utara. Pertanyaan ini saya tujukan pertama kepada Ketua Umum DPP Ikadin, Abang Profesor Dr. Todung Mulya Lubis, SH LLD. Dan juga saya sampaikan kepada anak almarhum Anan Buyung Nasution, Abang Rasid Perkasa Nasution. Begini Bang, kalau melihat rekam jejak dari sosok Anan Buyung semasa hidupnya, beliau sangat berjasa baik dalam penegakan hukum, demokrasi, dan membela hak asasi manusia, khususnya kalangan masyarakat kecil di negara yang kita cintai ini. Menurut Abang, apakah beliau layak kita usulkan menjadi
untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Terima kasih, Bang. Ya, gelar. Tapi Bang tahan dulu jawabannya. Kita masih ada door prize lagi. Ada 2 nomor lagi. Ada 2 nomor lagi. Ya, silakan dari DPD Kadin Sumut. 2 nomor. Ya. Dipantengin terus ya Bang, nomor-nomornya. Mana tahu rezeki. Kosong ya. Oke, saya 2 nomor. Ada nomor 2, 3, 8. 2, 3, 8. Sebelah kanan. Bagian tengah. Bagian kiri. 2, 3, 8. 1, 2, batal. Oke. Ya, ini batal ya, saya remuk. Berarti ada kesempatan lagi ya, 1 nomor lagi. Ya, tadi kan batal nih, ada 1 lagi di tangan panitia, 1 lagi. Ya. 0. Di belakangnya 1. 0, 3, 1. 0, 3, 1. Mudah-mudahan batal lagi, biar diremuk lagi. 0, 3, 1. 1 kali. 0, 3, 1. Ada 0, 3, 1. Mana Ibu nomornya? 0, kok yakin Ibu nomor 031? 0, 3, 1. Hilang nomornya? Ada? Ayo, 5 menit dari sekarang. 031, kita cek nomornya. Oke, ya. Akhirnya berhasil 031. Nomor terakhir. 3, 3, 1. 3, 3, 1. 3, 3, 1. Sebelah kanan, sebelah tengah, kiri, paling ujung. Ya, akhirnya nomor terakhir selesai sudah. 3, 3, 1. Ya, diingatkan lagi bagi yang sudah mendapatkan nomor door prize-nya, jangan kemana-mana, tetap diingat nomor sudah dipegang panitia. Nanti di akhir acara kita akan berikan hadiah door prize-nya. Oke, dan kita lanjutkan lagi. Tadi ada Bang Perlindungan yang bertanya kepada 3 narasumber. 3 narasumber, cocokkah atau pataskah? Atau bisa diusulkan Bang Adenan Buyung Nasution sebagai pahlawan nasional? Bang Todong Mulya Lubis. Pahlawan nasional itu adalah untuk siapapun yang berjasa buat bangsa ini. Baik dalam perjuangan senjata, perjuangan diplomasi, perjuangan hukum, perjuangan ekonomi, dan yang lainnya. Jadi tidak semata-mata hanya mereka yang duduk di pemerintahan, ya, sipil maupun militer. Jadi saya melihat bahwa Bang Buyung sangat banyak melakukan, ya, kontribusi sumbangan bagi penegakan hukum di Indonesia, penegakan keadilan di Indonesia. Yang paling konkret dan nyata adalah Bang Buyung adalah advokat yang melahirkan LBH. Melahirkan LBH bersama-sama dengan advokat senior yang lain. Nah, itu menjadi legacy dari Bang Buyung. Menjadi warisan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan sebagai negara. Jadi kalau melihat dari kontribusinya Bang Buyung, ya, termasuk apa yang dilakukan dalam tulisan-tulisan beliau, karena disertasinya juga satu disertasi yang sangat banyak memberikan kontribusi dan sangat banyak dibaca, saya anggap pantas Bang Buyung untuk menjadi pahlawan nasional. Ya. Dia punya hak yang sah untuk dianggap jadi pahlawan nasional, walaupun saya pribadi merasa bahwa Bang Buyung itu tidak pernah berjuang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dia tidak pernah berjuang untuk mendapatkan imbalan jasa. Ya.
Jasa dia itu tidak ditentukan oleh gelar pahlawan nasional itu. Jasa dia ditentukan oleh legacy, warisan yang dia wariskan kepada bangsa dan negara ini, yaitu LBH. Mudah-mudahan LBH akan tetap eksis, tidak akan pernah hilang, ya, tenggelam dalam sejarah Indonesia. Nah, itulah jasa Bang Buyung. Rakyat kecil akan melihat dia sebagai pahlawan. Tidak ada orang lain yang bisa mengklaim LBH itu didirikan oleh orang lain selain Adnan Buyung Nasution. Nah, kalau pemerintah melihat ini dan memberikan Bang Buyung itu gelar pahlawan nasional, menurut saya itu sangat pantas dan sangat tepat ya untuk diberikan. Ya, sangat pantas ya. Oke, Bang, mungkin di closing statement kita di terakhir segmen ini pesan dan harapan yang mungkin bisa Abang sampaikan kepada para LBH dan juga para advokat Kadin yang hadir saat ini. Singkat saja Bang, pesan closing statement. Ini kita. sudah closing nih. Iya. Oke, siapapun yang menjadi advokat, apakah dia bekerja di lembaga bantuan hukum, apakah dia advokat profesional, sekali lagi saya mau katakan bahwa selain integritas, tolong sediakan waktu. Tidak mungkin 100% ya, mungkin 5%, mungkin 10% untuk memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat miskin marginal yang tidak mampu. Zakat itulah zakat hukum kita, zakat profesional kita kepada masyarakat miskin, kepada bangsa ini. Mudah-mudahan itu memberikan arti dalam menegakkan keadilan. Oke, pesannya cukup sangat ini ya dalam ya, zakat. Bang Aan, singkat saja Bang Aan, closing statementnya, pesan Anda terhadap para advokat terkait dari surat terakhir dari Bang Adnan Buyung mungkin? Menurut saya sih itu dari Bang Buyung sudah menyatakan sendiri dalam pesan terakhirnya itulah. Itu saya menurut saya itu yang perlu dilaksanakan itu. Perlu dilaksanakan ya, pesan terakhir ya, oke. Lanjutkan perjuangan pemikiran untuk si miskin dan tertindas. Ya, lanjutkan perjuangan yang keras untuk si miskin dan tertindas. Bang Surya, mungkin apa pesan atau kesan Anda terakhir kata-kata terakhir dari Bang Adnan Buyung yang surat terakhir? Ya intinya begini, kita yang masih di LBH ini ya, yang penting kita konsisten. Konsisten. Iya, untuk membantu mereka masyarakat miskin yang tertindas. Ya, itulah apa namanya, itu yang implementasi dari kata-kata delas Bang Buyung itu. Kalau kita nggak konsisten lagi hancur LBH. Baik. Ya kan, uang akan membunuh bantuan hukum itu sendiri. Makanya di LBH itu sejauh mungkin kita hilangkan pikiran uang. Baik, oke. Ada 3 ya, zakat, profesi, lanjutkan perjuangan Bang Adnan Buyung dan juga konsisten. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ketiga narasumber kita ini menjadi inspirasi dan juga bermanfaat bagi kita semua. Kita beri aplaus untuk ketiga narasumber kita. Oke, dan terima kasih Bang Todung Mulya Lubis. Terima kasih banyak. Dan juga Bang Aan dan juga Bang Surya atas kehadirannya, dan saya Leli Irawan, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Bang Kori. Silakan Bang Kori. Iya, beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian buat ketiga pembicara kita dan juga host talk show. Dan mohon tetap berada di tempat. Bapak Todung Mulia, kami mohon juga Bang Rashid Alam Perkasa Nasution dan juga Bang Dasurya untuk tetap di tempat menerima cenderamata yang kami berikan, yang akan diberikan oleh Ketua DPD Kadin Sumatera Utara sebagai terima kasih. Sebagai ujung terima kasih kami, kita sudah bertukar informasi dan juga tentu memberikan pelajaran yang baru dari sosok yang kita kagumi, Adnan Buyung Nasution. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Horas. Dan kami mohon juga untuk dapat kembali berfoto bersama. Selanjutnya setelah ini kami undang juga seluruh pengurus DPP IKADIN untuk bersama kami. Dan hadir juga ini Ketua IKADIN DKI Jakarta, mohon kami juga dapat bergabung bersama kami menerima cenderamata
yang akan diberikan oleh Ketua Ikadin Sumatera Utara. Baik, terima kasih Bapak Todung Mulia, Bang Aan dan juga Bang Surya, kami silakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Kami undang seluruh pengurus DPP Ikadin yang hadir pada hari ini dan juga Ketua Ikadin DKI Jakarta untuk menerima cenderamata sebagai ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di Kota Medan, Sumatera Utara dalam rangkaian pelantikan DPD Ikadin Sumatera Utara. Kami mohon seluruh pengurus DPP Ikadin, DPP Ikadin dari Jakarta dan Ketua Ikadin DKI Jakarta, mohon bersama kami. Abang Dapartahi, mohon. Dan seluruh pengurus DPP Ikadin, Ketua DPD Ikadin DKI Jakarta, sebagai ucapan terima kasih juga atas kehadirannya sebagai wujud kebersamaan kita untuk membangun dan memajukan Ikatan Advokat Indonesia. Dan setelah ini kami undang seluruh ketua DPC Ikadin Kabupaten Kota yang hadir, kami mohonkan untuk bersama di atas panggung untuk menerima cenderamata. Seluruh ketua DPC Ikadin Kabupaten Kota se-Sumatera Utara kami undang. Kami silakan Bapak Ibu Ketua DPC Ikadin Kabupaten Kota yang hadir pada hari ini berkenan untuk bersama kami di atas panggung. Baik, terima kasih. Ini merupakan kenang-kenangan yang Bapak Ibu bisa bawa pulang dan sebagai cerita indah dari kami ke daerah masing-masing yang telah hadir pada hari ini. Ketua DPC Ikadin Kabupaten Kota yang hadir pada hari ini atau pengurus yang mewakili kami undang, silakan. Dari Kabupaten Serdang Bedage, Pak Ismet mewakili, silakan. Dari Medan, Irfan Fadli Lubis, mohon untuk dapat mewakili. Abang Da Irfan Fadli Lubis, mohon untuk dapat mewakili Ikadin Medan.
Baik, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat.